dalam doa, dan telah tiba saatnya untuk kami memberi hidup ini diisi dengan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami akan belajar lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, curahkan hikmat dan pengertian yang tak terbatas, sehingga dalam jam pemberitaan firman Allah ini setiap kebenaran-kebenaran, teristimewa pelajaran mengenai Kristologi, Tuhan tolong supaya kami semakin dibawa untuk mengenal dan memahami secara baik tentang Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, sampai akhir dari jam pemberitaan ini kami taruh sepenuhnya, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu dengar firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita masuk pada pembahasan kita mengenai doktrin Kristologi, dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang keempat dari pembahasan mengenai ajaran atau doktrin mengenai Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa saja yang kita pelajari dalam doktrin Kristologi ini? Mari kita perhatikan dulu poin-poin penting atau hal-hal yang menjadi bagian dari pembelajaran kita. Yang pertama, boleh diklik, kita sudah mempelajari tentang keilahian Yesus Kristus. Ini kita sudah soroti pada kesempatan yang lalu. Lalu kita juga sudah memperhatikan tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Pada waktu kita membahas tentang keilahian Yesus Kristus, saya membahasnya dalam 2 pertemuan. Lalu kemudian kita melanjutkan lagi pada pertemuan yang ketiga itu, kita membahas tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga adalah mengenai karya Yesus Kristus. Lalu yang keempat adalah Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, khusus pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang karya Yesus Kristus. Ini yang akan menjadi pokok sorotan atau pembahasan kita dari doktrin Kristologi pada kesempatan ini. Oke, karya Yesus Kristus, boleh diklik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyoroti tentang karya Yesus Kristus, ini cukup banyak. Karena kita akan berbicara mulai dari kelahirannya sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, dalam pembahasan mengenai karya Yesus Kristus ini, kita bagi lagi menjadi beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang karya Yesus di dalam inkarnasi. Jadi ini adalah awalnya. Jadi lahir atau inkarnasi. Lalu kemudian karya Yesus dalam pengajaran dan mujizat-mujizatnya. Ini juga kita akan soroti. Karya yang ketiga adalah karya Yesus Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Lalu yang keempat, karya Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Ya. Lalu yang kelima, karya Yesus Kristus dalam kenaikan dan perantaraannya. Lalu kemudian yang keenam, karya Yesus dalam pengudusan umatnya. Lalu yang terakhir, karya Yesus dalam kedatangannya yang kembali. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini adalah bagian-bagian yang akan kita soroti dari topik mengenai karya-karya Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa hanya membahas satu bagian saja, karena memang rentetan daripada karya Tuhan Yesus Kristus ini cukup panjang. Nah, saya pada kesempatan ini akan membahas 2 dari 7 bagian besar ini. Yaitu kita akan memperhatikan lebih dulu tentang inkarnasi. Lalu kita juga akan memperhatikan tentang pengajaran dan juga mujizat sebagai karya ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita soroti mulai dari karya Yesus dalam inkarnasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal inkarnasi, ya, maka ada definisi yang harus kita mengerti lebih dulu tentang apa itu inkarnasi. Sebab ada banyak sekali timbul pemahaman di luaran sana yang salah tentang arti dari inkarnasi atau definisi dari inkarnasi. Karena di dalam Alkitab memang tidak ada kata inkarnasi. Di dalam Alkitab tidak ada istilah inkarnasi. Itu kita tidak temukan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi meski tidak ada secara eksplisit istilah inkarnasi atau kata inkarnasi di dalam Alkitab, namun ada ayat-ayat yang menunjukkan makna dari arti inkarnasi itu. Saudara yang terkasih, ini perlu kita perhatikan. Sebab memang di dalam Alkitab itu ada istilah-istilah Kristen yang kita tidak temukan. Misalnya Tritunggal, Trinitas, inkarnasi. Itu istilah-istilah yang tidak apa saudara. Tetapi secara eksplisit itu makna yang menjelaskan tentang itu ada. Karena ada, maka itu dijadikan suatu istilah yang menjadi doktrin atau ajaran. Ya, seperti inilah karya Yesus dalam inkarnasi. Istilah inkarnasinya tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tetapi makna-maknanya ada. Makanya orang Kristen kemudian memunculkan istilah ini dalam pengajaran mengenai kristologi. Bahwa benar Kristus itu pernah mengalami atau melakukan yang namanya inkarnasi. Nah, apa definisi dari inkarnasi? Inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin, ya saudara yang terkasih, dari 2 suku kata. Yang pertama in artinya ke dalam, lalu karno atau karnis yang artinya daging. Maka secara literal inkarnatio atau inkarnasi itu adalah tindakan masuk ke dalam daging. Itu arti dari inkarnasi. Jadi suatu tindakan masuk ke dalam daging, itu istilah inkarnasi, itulah yang dipakai waktu Kristus datang ke dalam dunia ini. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Waktu Yesus menggunakan juga hakikat kemanusiaannya, itu disebut inkarnasi. Artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam daging. Nah, ini kita harus memahami lebih dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya inkarnasi ini memberi makna bahwa Yesus itu tidak meninggalkan hakikat kealahannya. Karena ini hakikat kealahan yang masuk ke dalam hakikat kemanusiaan. Satu hakikat yang sudah ada tanpa meninggalkan hakikat itu, lalu kemudian menggabungkan dengan hakikat yang kedua, itu namanya inkarnasi, atau masuk ke dalam hakikat yang kedua. Makanya di dalam pembelajaran kita tempo lalu, kita mempelajari tentang keilahian Yesus dan juga kemanusiaan Yesus, saudara yang terkasih. Sebab kalau Allah itu hadir ke dalam dunia tanpa inkarnasi, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia hanya bisa ada dalam satu hakikat, ya, yaitu hakikat kealahan saja. Maka dia tidak bisa punya wujud manusia
Dia tidak bisa punya wujud daging yang bisa kelihatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Allah itu seturut dengan Yohanes 4 ayat yang ke-23, Allah itu roh. Ya, ayat 24, ayat Allah itu roh. Jadi orang akan bisa lihat. Tetapi sekali lagi Allah yang pada hakikatnya adalah roh itu, dia kemudian mengambil rupa manusia. Atau dia masuk ke dalam, atau dia berinkarnasi. Saudaraku yang terkasih. Sehingga kita akhirnya bisa melihat sosok kemanusiaan Yesus itu. Tetapi juga kita tidak bisa memungkiri tentang hakikat keilahiannya yang tetap melekat di dalam pribadinya. Nah, saya mau tunjukkan 2 ayat saja yang berbicara tentang inkarnasi Kristus. Saudara yang terkasih, secara eksplisit. Meskipun sekali lagi tidak digunakan kata inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya garis bawahi kata menjadi, karena kata menjadi inilah yang menunjuk kepada inkarnasi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipakai kata egeneto yang berarti datang menjadi suatu keadaan baru, masuk ke dalam eksistensi. Nah ini kata egeneto itu. Jadi bukan sekedar menampakkan diri, bukan. Bukan juga saudaraku mengenakan bentuk sementara, tidak. Tetapi proses masuk ke dalam kondisi yang sebelumnya tidak dimiliki, yaitu keadaan sebagai manusia. Jadi sebelumnya dia tidak punya keadaan manusia. Dia Allah, saudara, eksistensinya Allah. Tetapi kemudian dia masuk ke dalam eksistensi yang kedua, yang namanya manusia. Itu namanya inkarnasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itulah kata egeneto itu dipakai dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang menggambarkan tentang sekali lagi inkarnasinya Yesus Kristus. Jadi firman yang adalah Allah itu, Yohanes 1 ayat 1, dia kemudian egeneto. Dia kemudian masuk menjadi suatu, saudaraku, bagian dalam eksistensi yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yaitu manusia itu sendiri. Dia masuk ke dalam kondisi manusia itu, dan dia menjadi sama dengan manusia. Itulah inkarnasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain ayat Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ini memang ayat yang seringkali menjadi kontra. Karena ada penafsir-penafsir tertentu atau pengkhotbah-pengkhotbah tertentu yang menganggap bahwa Yesus itu waktu dia mengambil rupa sebagai manusia atau seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, itu keilahiannya itu betul-betul hilang dari istilah kata mengosongkan diri di sana. Tetapi saudara yang terkasih, nanti kita akan lihat dari bahasa asli Alkitab kata mengambil di sini, ini memang berkaitan erat dengan seperti yang saya jelaskan soal kata inkarnasi, bahwa ada satu hakikat yang masuk ke dalam hakikat yang lain. Bukan hakikatnya ditinggalkan lalu kemudian dia masuk dengan kekosongan, dia masuk tanpa hakikat, dia masuk dengan saudaraku tinggalkan hakikat yang lama, tidak ada, saudara yang terkasih. Jadi kata mengambil di sini masih melekat itu hakikat yang Allah itu, tetapi dia tambahkan atau dia masuk ke dalam, itu inkarnasi. Nah, mari kita lihat kata mengambil dalam teks ini. Nah, saudara, dipakai kata lambano, ya, yang dalam bentuk participle itu dipakai kata labon, yang berarti mengambil ke dalam diri, ya, jadi mengambil ke dalam diri atau masukkan ke dalam diri, mengadopsi, menerima sebagai bagian dari diri sendiri, ya, jadi dia menerima itu manusia, kehambaan itu ke dalam dirinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa meninggalkan hakikat lamanya, yaitu hakikat keilahian. Jadi itulah kata yang dipakai dalam Filipi 1 ayat Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Jadi dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa
ketika kita berbicara soal inkarnasi, saya ulang lagi ya saudara, Allah tidak meninggalkan hakikat keilahiannya. Jadi hakikat keilahiannya itu cuma ditambahkan dengan hakikat kemanusiaan. Sehingga dia bergerak dalam dua hakikat. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Karena itu waktu kita belajar tentang karya inkarnasi di dalam Alkitab, maka kita selalu menemukan, saudara yang terkasih, terkadang Tuhan itu berkarya dalam keilahiannya, tetapi juga terkadang dia berkarya dalam kemanusiaannya. Karena kalau kita berbicara inkarnasi, ya, dua-duanya itu berperan. Makanya ada bagian tertentu di dalam Alkitab yang tidak bisa ditafsirkan bahwa Yesus bukan Allah. Atau juga pada bagian di dalam Alkitab tidak bisa ditafsirkan bahwa Yesus adalah bukan manusia. Karena dia memang berinkarnasi tanpa meninggalkan hakikat keilahian. Dua-duanya melekat dalam dirinya, sehingga kadang hakikat keilahian itu bisa muncul, tapi hakikat kemanusiaan tidak. Tapi terkadang hakikat keilahiannya muncul, hakikat kemanusiaannya tidak. Nah, itu anak-anak Tuhan. Saya pernah jelaskan ini, lalu orang bilang begini sama saya, Bapak, Tuhan Allah ini membuat pusing saja kita ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kok memang dia alam, dia mau apa ya, dia buat kita yang mesti belajar tentang dia kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang Tuhan memang melakukan itu. Tapi tidak ada yang tidak punya maksud dan tujuan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya mau membahas, mungkin di kesempatan yang lalu saya sudah bahas banyak tentang kemanusiaan Yesus, tentang keilahian Yesus, apa tujuan kemanusiaannya, apa tujuan keilahiannya. Saudara yang terkasih, itu merupakan bagian dari inkarnasi. Tapi khusus kali ini, hari ini saya mau bahas dua hal penting dari inkarnasi Yesus Kristus. Bagaimana kita mengambil ini sebagai bagian yang kita mau jadikan pelajaran bagi hidup kita di dalam kekristenan ini, bagi gereja Tuhan. Ya. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna dari inkarnasi bagi gereja? Oke, bisa diklik. Yang pertama, sebenarnya inkarnasi itu mengajarkan yang namanya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Dalam peristiwa inkarnasi itu, Allah mengajarkan kerendahan hati. Tanpa harus meninggalkan status yang lama, tetapi rela mengambil status yang baru. Itu namanya kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta maaf saya pakai contoh ini ya. Saudara, kalau saya miskin, ya, baru saya bilang begini, hei, saya ini memang tidak ada apa-apa. Itu bukan rendah hati. Kok memang ada apa-apa nah? Kok miskin tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saya kaya raya, ya, saya punya segala-galanya. Saudara, saya punya jabatan, saya punya pangkat, saya punya duit, saya punya segala-galanya. Saya bisa dapat apa saja, saya bisa makan apa saja, saya bisa buat apa saja. Dengan, saudaraku, kekuasaan saya. Tapi kemudian saya datang, lalu tinggalkan saya pun harta yang ada di Jakarta sana. Ya saudara, saya pun jabatan di kantor, saya punya pangkat. Lalu kemudian saya datang tinggal dengan orang-orang susah. Ya, saya hidup apa adanya. Saya tidak makan Pizza Hut di tenda mereka. Tapi mereka kalau makan jagung, saya juga makan jagung. Mereka, saudara yang terkasih, minum air putih, saya juga minum air putih. Maka itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Saudara yang terkasih, waktu saya ambil kehidupan yang miskin, saya mau tanya, apakah status kekayaan saya itu hilang? Tidak. Saya tetap orang kaya. Saya tetap punya jabatan. Saya tetap punya pangkat. Tapi saya mengenakan status kemiskinan itu dalam diri saya. Menambahkan dalam diri saya. Itu namanya kerendahan hati. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, bisa tidak? Ini susah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya,
Makanya kita seringkali diberi apa ya, kejutan-kejutan oleh Jokowi itu. Nah, itu tuh bisa tuh dijadikan contoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dia presiden. Tapi kadang-kadang dia bisa turun di sawah. Ya, saudara. Dia bahkan waktu ke Papua, panglimanya tidak mau. Saudara yang terkasih. Tapi dia bilang, urusan keamanan, urusan kamu. Saya tetap turun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, artinya dia mau mengambil, dia mau saudaraku mengalami sesuatu yang tidak sebenarnya biasa dia alami. Dan itu yang disebut dengan kerendahan hati. Saudara. Jadi inkarnasi ini, karya inkarnasi ini sebenarnya penting bagi orang Kristen. Penting bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Karena saya ulang lagi, banyak orang Kristen itu tidak bisa rendah hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu hari saya hadiri satu komunitas, saudara yang terkasih. Ya, lalu terjadilah pertengkaran di komunitas itu. Gara-garanya, saudara, waktu surat undangan dikeluarkan, ya, ini orang yang menandatangani ini kan dia punya gelar, saudaraku, ada sedikit panjang lah karena dia sekolah, ya. Lalu saudaraku ada juga dia cap di sana, tetapi undangannya itu tidak digubris, undangannya itu tidak diindahkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dalam pertemuan itu dia marah sekali. Dia bilang begini, kamu pikir saya punya tanda tangan itu murah? Saudara yang terkasih, kamu pikir saya punya nama itu nama sembarangan, ya? Sehingga kamu anggap itu tidak ada sesuatu yang penting di sana. Kamu buang undangan itu di tempat sampah, kamu tidak peduli, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, dia marah sekali. Lalu kemudian ada seorang nyeletup, ya, dia bilang begini, Pak, ini persoalannya kita pengorganisasi ini adalah organisasi sosial, bukan organisasi pemerintahan. Kalau di pemerintahan, tanda tangan Bapak mahal. Di pemerintahan, saudaraku, nama Bapak itu, ya orang semua mesti segani dan hormati. Tapi ini persoalannya adalah kita sedang ada di komunitas sosial. Ya saudara. Komunitas sosial itu membutuhkan yang namanya keakraban. Komunitas sosial itu butuh yang namanya sentuhan. Komunitas sosial itu, saudaraku, harga diri terkadang harus ditinggalkan. Ya, tapi ini orang tidak mau terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena apa? Karena memang dia merasa bahwa dirinya itu paling berarti dibandingkan semua orang yang lain. Nah, kita tidak boleh jadi Kristen yang demikian. Inkarnasi Kristus, saya ingin tekankan, itu mengajarkan soal kerendahan hati. Makanya konteks dari Filipi pasal yang kedua ini, saudara, kita mau lihat ayat ini ya. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 itu, ya saya hanya kutip ayat 5. Tapi kalau saudara baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4, Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang merasa diri terlalu hebat, orang-orang yang mengabaikan kepentingan orang lain, orang-orang yang merasa dia harus dapat puji-pujian, orang-orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak peduli dengan yang namanya kesatuan hati, kesatuan roh, tapi mereka ego mereka kedepankan, ego mereka tunjukkan, ego mereka tampilkan. Dan ini orang gereja, anak-anak Tuhan. Maka muncullah ayat inkarnasi ini, muncullah ayat 6, 7, 8 itu, saudara yang terkasih. Yang Paulus contohkan adalah mengenai Yesus yang berinkarnasi. Yesus berinkarnasi itu bukan dia menghilangkan keilahiannya, bukan dia betul-betul tidak lagi Allah, dia tetap Allah. Itu bahasa yang mungkin simpel saya pakai untuk menjelaskan ini. Paulus menjelaskan ini, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak menganggap bahwa, saudaraku, kealahannya itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, itu
Saudara yang terkasih, dia rela mengambil rupa sebagai manusia atau inkarnasi atau yang tadi kita sebut dengan lambano. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya masa kamu ndak bisa jemaat Filipi? Itu saudara yang terkasih, masa kamu tidak bisa? Ini kan keteladanan, ini kan contoh anak-anak Tuhan. Maka Paulus mulai dengan ayat 5. Kita baca, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi kristologi ini menolong kita semakin rendah hati. Kristologi ini mesti menolong saudara tambah hari tambah rendah hati. Jadi kalau kita sudah belajar banyak tentang kristologi dan kita tahu ini doktrin, saudaraku, apalagi kita sudah sampai di poin karya Kristus, saudara yang terkasih, dalam hal inkarnasinya, maka kita mesti tambah hari, mesti belajar rendah hati. Siapa kita? Ya, saudara yang terkasih, ya. Apalagi kalau kita sudah tidak ada apa-apa baru kita angkat diri, itu lebih sombong lah, ya. Tadi saya sebut saudaraku, kalau orang miskin lalu dia bilang miskin, itu bukan rendah hati karena memang dia miskin. Tapi kalau ada orang yang punya segala-galanya, punya sesuatu lalu dia berani merendahkan diri, itulah yang namanya kerendahan hati. Saudara yang terkasih, dan itu pikiran dan perasaan yang harus dimiliki gereja. Itu adalah pikiran dan perasaan yang harus terdapat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu adalah pikiran dan perasaan Kristus Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah rasa rendah, saudara, ya, karena kita semua adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara pernah ke Karisma bukan? Ya. Ke Karisma itu salah satu seragam favorit Karisma itu warna orange. Ya. Nah kebetulan warna orange itu warna kesukaan saya. Jadi saya ini suka juga pakai baju orange, saudara. Dan satu hari waktu saya sedang belanja di Karisma, lalu ada ibu-ibu datang dan berkata, kakak, sebelah mana yang menjual kertas-kertas? Kan persoalan sama seragam. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau bilang, ibu, saya bukan penjaga toko di sini, tapi begitu saya buang muka, saya lihat seragam toko itu semua, pelayan di toko itu semua menggunakan seragam yang warnanya persis sama kayak saya punya yang saya pakai. Hanya beda, dong punya itu ada tulis Karisma, saya punya tidak ada. Ya, tapi ini ibu kan dia tidak tahu, ya saudara. Yang penting dia baca nama, dia lihat warna, dia tidak baca itu Karisma. Saudara yang terkasih dalam, saya mau jawab, dia bilang saya bukan pelayan toko juga. Saya pikir nanti dia tidak percaya karena seragam saya sama. Maka saudaraku saya bilang, oke, baik ibu, kebetulan saya juga hafal bagian-bagian jual kertas itu di mana. Ya saudara. Ya, mari ibu, saya antar ibu ke bagian penjualan kertas. Saudara yang terkasih, jadi untuk sesaat saya jadi pelayan Karisma. Saudara yang terkasih, tapi begitu saya sampai di lorong itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebetulan ada pelayan di Karisma itu yang kenal saya adalah pendeta. Maka dia bilang, Pak Pendeta. Begitu dia Pak Pendeta, Mam Tua kaget. Ya kan? Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, siapa yang Pak Pendeta? Mam Tua cuma mulai kiri kanan, tuh saudara. Nah kemudian ini karyawan ini sorong tangan, jabat tangan Dembeta. Lalu Mam Tua tiba-tiba berubah mukanya, ya saudara. Karena tadi dia pikir saya pelayan dan saya juga anggap biasa saja, saya antar dia di situ. Saudara, akhirnya Mam Tua bilang begini, aduh minta maaf Bapak Pendeta, saya pikir Bapak pelayan soalnya baju warna sama. Ya saudaraku, tapi sekali lagi saya mau beri contoh begini, bahwa di saat yang sama saya jadi pelayan Karisma sementara,
Tapi di saat yang sama juga status kependetaan saya melekat. Tidak bisa tidak. Orang yang kenal saya pendeta, tidak bisa mereka bilang saya pelayan karisma. Tapi di saat yang sama saya sedang memainkan peranan sebagai pelayan karisma dengan mengantar dia pergi ke saudaraku bagian lorong penjualan kertas. Nah, saudara yang terkasih, itu namanya inkarnasi. Maka waktu Kristus datang ke dalam dunia, hakikat keilahiannya tidak pernah hilang. Tapi saudara, dengan ditambahkannya hakikat kemanusiaan, dia rela jadi hamba. Dia rela taat sampai mati. Dia rela, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengalami yang namanya difitnah, dihina, dicaci maki, direndahkan, diludahi. Dia rela. Tapi itu sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Kristus melakukan itu, maka apalah saya. Saya pun harus rela merendahkan diri saya, hidup saya, kalau itu demi kepentingan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa makna inkarnasi bagi gereja? Inkarnasi bagi gereja itu mengajarkan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Ya? Jadi kenapa Yesus mau mengambil hakikat kemanusiaan? Saudara, sebab kalau dia tetap Allah, maka dia tidak bisa dalam tanda kutip, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak bisa menolong secara langsung. Maksud saya ini, saudaraku, dia tidak bisa mempraktekkan yang namanya ya datang lalu kemudian menunjukkan saya kasih makan 5.000 orang, lalu kemudian saudaraku yang terkasih saya ketemu orang sakit saya sembuhkan. Itu tidak bisa langsung. Memang kuasa itu ada. Itu sudah dialami sejak perjanjian lama oleh orang-orang percaya, mujizat-mujizatnya. Tapi kan mereka mengalami secara tidak langsung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saudara minta maaf, Musa bikin mujizat belah laut, ya saudara, lalu Tuhan kasih turun mana buat bangsa Israel. Itu mujizat-mujizat. Tapi itu terjadi secara tidak langsung. Sekarang berbeda. Dia datang berinkarnasi, lalu kemudian saudara dengan nyata, dengan fakta, dia kemudian saudaraku menolong, menyembuhkan, melakukan kepedulian kepada banyak orang. Padahal dia bisa lakukan itu tanpa kehadirannya, saudara. Tapi inkarnasi itu lebih kepada praktek nyata. Inkarnasi itu lebih kepada praktek yang benar-benar real. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi orang lain, untuk peduli terhadap orang lain, untuk menolong orang lain, untuk memperhatikan orang lain, itu sebenarnya sudah yang terkasih dalam Tuhan, kita harus lakukan. Kenapa? Karena inkarnasinya itu sudah membuktikan kepada kita tentang apa yang harus kita praktekkan di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, ya, karena Yesus sendiri buat itu. Mari kita baca 2 ayat. Yohanes 3 ayat 16 lebih dulu. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inkarnasi itu bukti dari kasih Allah. Saudara bisa bandingkan dengan catatan 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 juga ya. Ini tentang perwujudan daripada kasih Allah. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, inkarnasi itu penting menjadi pelajaran bagi kita. Ayat yang kedua yang ingin saya kutip, Ibrani 5 ayat 8. Mari kita perhatikan ini. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kata anak di sana ditulis huruf besar, itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Dan itu menyangkut juga keilahiannya ada di dalamnya. Jadi meskipun ada melekat itu keilahian,
Tapi dia belajar untuk taat. Dia belajar untuk saudaraku melakukan. Dia belajar untuk tetap menerapkan meskipun itu saudaraku adalah penderitaan dikatakan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, sekali lagi kepedulian dari Kristus inilah yang membuat dia menderita. Sehingga dia datang sebagai manusia itu karena dia peduli kita, karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak peduli dan mengasihi kita, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak perlu inkarnasi. Jadi inkarnasi itu karena sekali lagi bentuk kepedulian Allah. Makanya ada ayat dalam Injil Lukas yang mengatakan, aku datang bukan menyelamatkan orang benar, tapi aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku datang dan mencari orang berdosa. Aku datang seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor domba, dan kemudian pergi mencari satu ekor yang hilang. Sudah, kenapa ya? Karena memang dia peduli, dia kasih. Aku datang sebagai seorang bapa yang meskipun anak sudah mengkhianati, lari dari rumah, ya saudara, tapi aku tetap menunggu kapan anak itu pulang. Dan waktu anak itu pulang, aku merangkul dia, memeluk dia, mencium dia, dan membuatkan baginya pesta hidangan aku berikan kepadanya. Karena itu menunjuk kasih, itu menunjuk kepada kepedulian, saudara. Jadi inkarnasi Kristus itu sekali lagi itu mengajarkan kepada gereja untuk peduli, untuk mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi pagi saya sempat scroll di TikTok dan saya temukan satu video pendeta Esra Soru. Ya. Lalu dalam wawancara itu, dalam podcast itu, lalu ditanyain seputar tentang pelayanan pendeta Esra. Dan pendeta Esra berkata begini, karena sering kali itu yang mewawancari host itu berkata, Bapak kan YouTubers ya saudara. Lalu kemudian Pak Esra bilang begini, saya sebenarnya tidak suka disebut YouTubers ya saudara. Saya sebenarnya tidak suka disebut YouTubers. Kenapa? Lalu si host itu tanya, kok kenapa Bapak nggak suka? Kan bukankah Bapak punya subscriber sudah 500 juta? Yang nonton Bapak sekian banyak, ya pantaslah Bapak disebut YouTubers. Saudara yang terkasih, dia bilang saya tidak suka. Ya, karena saya tahu bahwa Tuhan tempatkan saya di ini dunia ini karena untuk melakukan pekerjaannya, untuk mengerjakan tugasnya. Ya, saya lebih suka disebut pemberita Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang Kristen. Mau pendeta harus pemberita Injil. Mau dosen harus pemberita Injil, mau gembala harus pemberita Injil, mau penginjil pemberita Injil, mau jemaat biasa pemberita Injil, mau majelis pemberita Injil. Saudara yang terkasih, jadi tidak bisa tidak. Maka sebenarnya status yang paling melekat, pendeta Esra berkata, itu adalah pemberita Injil. Saudara yang terkasih. Nah, kalau kita berbicara soal pemberitaan Injil, itu berbicara soal kepedulian kita. Karena kepedulian utama kita itu adalah menyelamatkan orang. Kepedulian utama kita itu adalah bagaimana menjangkau orang supaya keluar dari keterpurukan, keluar dari gelap. Dan itu bicara soal pemberitaan Injil. Anak-anak Tuhan, kasih Allah yang menyelamatkan dunia itu, pedulinya Allah menyelamatkan dunia itu, saudaraku, adalah bukan karena sekali lagi dia mau hanya tolong orang susah. Dia bukan hanya sekali lagi mau sembuhkan orang sakit. Bukan, itu hanya jembatan. Yang paling prioritas adalah kepeduliannya itu dibuktikan dengan dia mau orang-orang itu diselamatkan. Dia mau orang-orang itu keluar dari kegelapan. Dia mau orang-orang itu keluar dari kenajisan. Itu bukti daripada kepedulian Allah. Jadi kalau kita peduli orang lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya peduli karena kita ingin membantu dia secara finansial, secara ekonomi, secara apa lagi saudara, tapi lebih daripada itu, kita rindu jiwanya diselamatkan. Kita rindu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang itu keluar dari penjara dosa. Kita rindu, itu kepedulian kita. Itu yang harus dimiliki oleh gereja. Jadi inkarnasi itu adalah keteladanan dari kepedulian. Makanya Yesus waktu sebelum terangkat ke sorga dia bilang apa? Kamu akan terima kuasa. Kisah 1 ayat 8. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Di momentum yang sama, saudaraku, sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, Matius pasal yang ke 11 ayat 28 dan 29. Ya saudaraku. Matius 28 maksud saya, ayat 19 dan 20. Jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yaitu, saudaraku, ini adalah kepedulian. Ini adalah bentuk dari kasih kita kepada banyak orang. Jadi, kita tidak boleh lupa, anak-anak Tuhan, sekali lagi kita belajar dari Kristus. Taat meskipun ada dalam penderitaan, tapi kepedulian dan kasih kita kepada banyak orang untuk diselamatkan tidak boleh surut. Ada amin? Itu yang kita belajar dari inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, karya yang kedua. Selain inkarnasi, klik. Karya yang kedua adalah pengajaran dan mujizat. Ini dua-duanya punya peranan penting dalam pelayanan Yesus, ya saudara. Jadi kalau kita baca Alkitab kita secara khusus Perjanjian Baru dan kita temukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka dua-dua ini merupakan bagian praktek dari pelayanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dua hal ini dia kerjakan. Pemberitaan Injil, lalu kemudian adalah menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat. Itu adalah dua hal yang selalu menjadi realita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab-kitab Injil yang tadi saya sebutkan, maka itu kelihatan semacam keseimbangannya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak, ya. Saya berusaha untuk melihat apakah pengajaran lebih banyak dari mujizat atau mujizat lebih banyak dari pengajaran. Tapi saudara, cerita tentang mujizat dan cerita tentang pengajaran itu dua hal yang hampir selalu mewarnai pelayanan Tuhan Yesus. Memang sedikit lebih unggul pengajaran, tapi saudaraku, mujizat pun banyak. Ya saudara, tanda-tanda heran pun banyak. Tetapi meski dua-dua ini punya peranan yang sangat penting dalam pelayanan Yesus, tetap ada yang sangat prioritas di antara dua ini. Ya saudara. Nah, apakah yang menjadi prioritas? Mana yang menjadi prioritas antara pengajaran dan mujizat Tuhan dalam karya pelayanan Tuhan Yesus? Saudara, ternyata pengajaran itu mempunyai prioritas yang paling utama dibandingkan dengan mujizat. Klik. Ya. Jadi, pengajaran ternyata lebih prioritas, lebih utama. Meskipun saya ulang lagi, dua-duanya ini menarik. Ada semua di dalam pelayanan Yesus. Tapi Yesus ternyata lebih memprioritaskan pengajaran dibandingkan mujizat. Dari apa kita tahu bahwa Yesus lebih memprioritaskan pengajaran? Saya coba membuktikan beberapa ayat ini untuk menolong kita semua memahami ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti bahwa Yesus lebih memprioritaskan pengajaran dalam formula pelayanan Tuhan Yesus. Itu pengajaran lebih utama daripada mujizat. Ayat ini membuktikan. Matius 4 ayat yang ke-23. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan Allah. Lihat itu. Lalu baru serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, kata serta melenyapkan segala penyakit itu ditulis dalam bentuk participle. Artinya penyerta. Penyerta dari apa? Dari ajaran. Penyerta dari pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Berarti jelas formula pelayanan yang Yesus buat, dia menempatkan pengajaran di atas mujizat. Dia menempatkan pengajaran di atas tanda-tanda heran. Dia menempatkan pengajaran di atas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keajaiban-keajaiban. Itu artinya ini menjadi keteladanan buat kita juga. Dalam melayani Tuhan, ingat baik-baik. Bukan kita mengabaikan mujizat. Bukan kita menganggap mujizat tidak perlu. Tidak. Tetapi sekali lagi, mujizat itu tidak yang terutama. Prioritas adalah
pengajaran. Ada amin? Begitu juga kalau kita pergi gereja, begitu juga kalau kita pergi persekutuan doa. Saudara yang terkasih, ingat, yang terutama bukan mujizat, tetapi yang terutama adalah pengajaran. Tapi saya selalu bilang, saudara, kalau ada baliho di Polda atau di GOR, ya, yang di sana berkata, datang dan hadirilah, karena yang lumpuh akan berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh, yang mati bangkit. Maka ini hari GOR dan Polda itu tidak bisa tampung manusia. Tapi coba bikin baliho, hadirilah KKR Kristogi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin sepi. Mungkin ada juga satu orang saya yang datang. Ya, karena memang orang kadang-kadang mengutamakan mujizat dibandingkan dengan pengajaran. Saudaraku, coba kita belajar ya dari kebenaran. Kadang-kadang kita sudah tahu tentang Kristus, tapi kita tidak menerapkan ini. Itu berarti kita tidak paham karya Kristus dalam hidup kita, itu kita tidak paham. So kalau kita tahu karya-karya Kristus dalam hidup kita, kita tahu, oh betul memang karya Yesus itu adalah pengajaran dan mujizat. Tapi karya yang paling penting dan utama di antara mujizat dan pengajaran, pengajaran lebih penting daripada mujizat. Amin. Maka saudara pasti rajin baca Alkitab. Saudara pasti rajin suka meneliti kebenaran. Ya karena saudara tahu ternyata yang Tuhan prioritas dari karya pengajaran dan karya mujizat itu pengajaran lebih utama. Anak-anak Tuhan. Kedua, klik. Apa yang kita bisa membuktikan bahwa memang Tuhan lebih memprioritaskan pengajaran daripada mujizat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat, Yesus itu dikenal sebagai guru dibandingkan dengan dikenal sebagai penyembuh. Ya. Dia lebih dikenal sebagai guru. Ya. Orang tahu dia pada masa itu, dia adalah guru, pengajar, rabi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini karya ini membuktikan bahwa memang Yesus memprioritaskan tentang pengajaran. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu apa? Tepat. Jadi saudara yang terkasih, Yesus bangga itu dia disebut guru, itu dia bangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya juga lebih suka kalau orang kenal saya pengajar, guru. Lebih bagus, saudara yang terkasih. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa kita lebih bertekun, kita lebih, saudaraku, pada pengajaran. Ya, orang mesti kenal kita itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu membuktikan sekali lagi pelayanan pengajaran itu lebih prioritas daripada pelayanan kesembuhan ilahi atau pelayanan mujizat-mujizat. Yang berikut, saudaraku, kenapa pengajaran lebih prioritas dari mujizat? Yesus bahkan terkadang menolak permintaan mujizat. Yesus kok tolak? Orang mau, saudaraku, minta mujizat dari dia, dia tidak mau. Ya, lihat ini ayat Markus 8 ayat 11 hingga ayat 12. Oke? 1, 2, 3. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu apa? Sekarang saya tanya, apakah Yesus bisa buat atau tidak? Yesus bisa buat atau tidak? Kalau orang minta tanda dari sorga, Yesus bisa buat atau tidak? Terlalu bisa. Ya. Maka seharusnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mungkin bilang begini, kamu mau tanda? Beta kasih tunjuk bosong. Mau? Lihat ya. Batu di sana berubah jadi roti.
Bisa jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dia tidak lakukan itu. Lihat ayat ini, 1, 2, 3. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu ayat itu berkata, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti Yesus tidak mengutamakan mujizat. Kalau Yesus mengutamakan mujizat, dia kabulkan ini permintaan. Ya, tapi itu bukan standar. Itu bukan, saudaraku. Yesus memang tidak mau orang percaya hanya karena mujizat. Ya, saya pernah tunjukkan ayat dalam Yohanes pasal 2 kan, di tempat ini waktu kita sedang belajar tentang iman yang menyelamatkan dengan iman palsu itu. Iman miracle atau miracle faith, ya. Iman-iman mujizat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa membuktikan kesungguhan kepercayaan kepada Kristus. Makanya Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23 dan 24, Yesus bicara di sana dengan jelas, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka, karena sekali lagi mereka hanya mengikuti aku karena tanda-tanda, karena mujizat-mujizat, bukan karena percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, ini makanya sekali lagi pengajaran itu penting, karena pengajaran itulah yang akan menimbulkan yang namanya iman. Pengajaran itu yang akan menimbulkan iman, iman yang akan menimbulkan ketekunan, ketekunan yang akan menghasilkan yang namanya kesalehan, ya kesalehan yang akan menghasilkan terus kasih. Ini adalah iman kekristenan. Makanya saudara yang terkasih, iman kekristenan itu tidak lahir dari mujizat. Iman kekristenan lahir dari pengajaran. Makanya Yesus tidak pernah menjadikan mujizat sebagai hal yang prioritas, tapi itu participle, hal penyerta, hal yang mengikuti. Meskipun saya ulang lagi, dua-duanya adalah karya yang Yesus kerjakan waktu dia ada di bawah kolong langit ini. Anak-anak Tuhan. Makanya yang ketiga saya sebut begini, mengapa pengajaran lebih penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, karena iman muncul karena pengajaran, bukan karena mujizat. Ada amin? Iman saudara tidak muncul karena mujizat, tapi iman saudara itu muncul karena firman Allah, karena pengajaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka betapa pentingnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen cinta pengajaran. Roma 10 ayat 17. Oke, kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi ya, iman kita hanya bisa bertumbuh sekali lagi kepada yang namanya ketekunan. Kalau iman kita itu adalah iman yang bukan karena mujizat, tapi karena firman Allah. Akan terus bertumbuh, akan terus naik, dinamis bergeraknya. Kalau sekali lagi kita suka kepada pengajaran. Makanya saya ulang lagi, pada momentum yang berbahagia hari ini, kita semua sedang dibawa untuk memahami kristologi dari sudut pandang karya-karya Yesus. Saya ulang, karya inkarnasinya penting buat kita karena mengajarkan yang namanya kasih kepedulian dan juga mengajarkan yang namanya kerendahan hati. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara soal karya-karya Kristus dalam pelayanannya, maka ada dua hal yang Yesus selalu buat. Ada mujizat, ada yang namanya pengajaran. Tapi dua hal yang dilakukan Yesus ini, yang paling penting dan yang paling utama adalah pengajaran, bukan mujizat. Mujizat adalah penyerta, mujizat adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk saudaraku meneguhkan setiap kata-kata kebenaran, untuk meneguhkan pengajaran yang kita terima waktu kita belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sehingga hari lepas hari kita boleh terus bertekun di dalam Kristus sampai dia datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Tuhan berkati, nanti next time kita akan melanjutkan karya-karya yang selanjutnya. Oke, Tuhan berkati.